Lah, ya lancar. Nah, ini Oke, bisa. Wah, ternyata emang ya, seperti ya, ini ya, banyak sekali kendala. Tidak semuanya berjalan dengan baik, Corsa Riders, tapi alhamdulillah alamin kali ini bisa diakalin karena mungkin dari Instagramnya Corsa ada masalah. Jadi Mas Agus ya, tidak bisa masuk join ke kita, akhirnya kita yang join ke Mas Agus. Oke. Om Agus, ya. manggil Om aja ya karena kemarin aku Yo, manggil Mas ke narasumber itu pada kayak Mas. Om Agus apa kabar? baik, baik. Gimana Mbak Vina? Iya, Om Agus jangan lupa ya nanti abis ini di save dulu. Jadi Oh ya, ntar ya, abis oke, live di save dulu. betul. Jadi nanti Ya, save teman-teman dari videonya. Corsa Riders, iya masih bisa ngeliat tips and triknya. Jadi gimana nih Oke. Om dari PSBB kali ini nih berpengaruh nggak sama usahanya? Ya, karena otomatis toko kita semua kita ada 3 cabang, semuanya ya mau nggak mau tutup. Ya, jadi tutup dalam artian teman-teman nggak bisa datang untuk lihat-lihat helm atau mau nyobain helm itu nggak bisa. Tapi kita tetap operasional untuk online aja. Jadi kita masih bisa kirim-kirim pakai Gojek, Grab, JNE dan lain-lain. Nah, ya, jadi kita full online aja dulu sekarang. Hmm. Oh gitu, jadi sekarang buy online aja ya? Buy online aja, betul. Oke. Oke, terus kalau kalau misalnya dari awal tuh kan ini Om bukanya tuh dari tahun berapa sih? Kita 2007, dari 2007. 2007. Ya, Oke, berarti dari udah 2007 berarti ya sekarang 12 udah tahun. berapa tuh? Udah 12. berapa tahun? 12. Oke, 12. 12 Ya, tahun berarti mau ke udah lama 13 deh. banget ya. Udah mau ke 13. Mau ke 13 tahun ini. Oh, oke. Ya. Itu waktu pada saat di zaman-zaman 2007 gitu kan yang namanya orang kan masih susah banget nih yang namanya pakai safety riding kan, pakai gear-gear dan segala Ya. macamnya. Nah, itu uh, ups and down-nya gimana tuh pada tahun 2007? Ya, karena kalau dulu mungkin sebelum itu ya, karena sebelum saya bisnis kan ya motor juga hobi ya, motor hobi, terus apa namanya suka juga beli helm ya, terutama helm yang yang branded ya, yang udah import. Tapi zaman dulu kan masih susah lah aksesnya, toko juga nggak begitu banyak. Ya, jadi akhirnya kita berangkat dari nol. Memang 2007 itu kita masih jualan, malah jualan online benar-benar, dan kita belum ada toko 2007 ya, jadi belum ada Belum toko. ada toko. Belum ada toko, jadi kita hanya jualan online aja. Zaman dulu kan belum ada e-commerce atau ini ya, atau marketplace, jadi masih kayak di forum-forum, lalu juga ke teman-teman. Dulu ada ya forum terbesar lah kayak Kaskus apa segala macam ya. Nah, itu kita di situ. Lalu juga pameran-pameran, tapi pameran kita ngikutin, ya kadang mungkin ada di mall-mall kecil ya, tapi kita lebih sering ngikut acara-acara dari ATPM motor gitu. Jadi kita ngikut di acara, ada yang dangdutan lah, di lapangan bola, di kampung-kampung dan macam-macam. Jadi kita mulainya benar-benar dari nol gitu. Baru kita buka Mulai. buka toko ya, buka toko itu 2008, setahun kemudian, karena kita butuh juga tempat buat naruh stok barang, karena kan pameran kita juga bawa barangnya juga cukup banyak. Jadi kalau naruh di rumah, dulu kita taruh di rumah kan sampai penuh gitu rumah, jadi udah nggak bisa lagi. Kita sewa kontrak toko kecil di daerah Jakarta Barat, Cengkareng. Nah, dari situ, jadi Dia, oh situ baru toko, mulai berarti toko. tokonya bener-bener kayak cuman sekotak gitu doang dong ya? Iya ya, dulu cuman berapa ya, 4 kali 8 meter doang paling. Dan memang kita dulu awalnya memang cuman pengen itu buat gudang aja sih, tapi terus kita pikir sekalian deh kita buat sebagai toko. Tapi dulu ya karena itu di Jakarta Barat, di Cengkareng, dan bukan di jalan besar ya, jadi aksesnya masih agak sulit. Jadi kita dulu memang tetap nge-push penjualan online-nya gitu. Oh gitu. Jadi memang nge-push penjualan online-nya banget ya. Nah, berarti kalau Iya. misalnya sekarang kan orang kan kalau misalnya jual beli online itu kayak
nggak tahu ya apakah bisa dibilang, nggak tahu ya apa bisa dibilang beli kucing dalam karung atau gimana, aku nggak ngerti. Cuman yang pasti dari Om sendiri bagaimana cara meyakinkan customer nih yang mau beli gitu. Iya. Kalau itu Nah itu beneran juga beneran ori loh. Ya, terus kan nggak Iya, bisa dipakai. Kan kalau misalnya orang mau beli helm tuh biasanya kan harus dipakai diukur dulu dan dulu. segala macam. Iya, Harus iya, nyaman. dipasin dulu Ini ya. cara Iya. mensiasatinya gimana tuh Om? Iya, makanya kita juga harus punya background dalam artian apa ya, knowledge-nya ya. Misalnya, oh kalau kalau helm itu diukurnya harus dari lingkar kepala. Nah, jadi kita juga langsung tanyakan kalau ada customer nanya atau dia belum tahu ukurannya, kita minta mereka untuk ukur lingkar kepala dulu. Ya, terus juga kalau misalnya, oh helmnya asli atau palsu, ya kan, original atau apa, memang dari awal kita jualnya memang hanya original. Walaupun dulu juga kita awalnya mulai dari merek-merek lokal dulu. Nah, apa namanya, event-event pameran itu juga mendukung kita ya, karena apa namanya, kita kan berarti muncul di misalnya di mall, di event atau segala macam, orang juga bisa langsung lihat, oh bahwa oh ya memang ini si Juragan Helm jualnya juga barangnya asli. Kita juga didukung juga oleh pabrik ya, dalam artian dulu juga merek lokal juga belum ada websitenya sih, malah kita yang represent itu gitu, karena zaman-zaman ya 2007-2008 itu internet masih sesuatu yang apa ya, masih sedikit lah ya, audiensnya mungkin masih sedikit, terus juga yang utilize itu sebagai jualan juga masih sedikit. Jadi kita somehow memberikan bukti, ya misalnya foto-foto, apalagi dulu juga kita paling seneng itu kita minta foto dari customer. Misalnya customer udah beli, kita minta, kirimin dong fotonya, lu naik motor, difoto, nanti kirim ke kita sebagai bukti bahwa, oh nih, si A udah beli sama kita, si B beli sama kita. Jadi, kita kasih apa ya, kalau dulu di Kaskus namanya, ya kayak review-review gitulah. Kita juga ngumpulin tuh dulu. Jadi, ya, jadi customer nulis gitu kan, ya kita kumpulin tuh. Kayak kita screenshot sebenarnya. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Oh gitu. Iya, berarti Juragan Helm ini nih mulai dari awal-awal itu pas zaman-zamannya Kaskus ya, pas zaman-zaman FGB Kaskus sampai sekarang. Wah, berarti dengan adanya banyak banget kompetitor dan segala macam, Om itu masih bisa eksis sampai sekarang tuh benar-benar luar biasa. Tips and triknya apa tuh, Om? Iya, menurut saya sih ya harus belajar terus sih, belajar terus. Nomor satu sih belajar terus, maksudnya nggak ketinggalan ya, terutama juga di helmnya sendiri. Maksudnya kita harus ngikutin terus perkembangannya, teknologinya seperti apa. Oh, helm merek A mungkin ada teknologi baru dan lain-lain. Jadi kita harus tetap up to date. Terus menurut saya sih konsisten. Nomor satu sih menurut saya konsisten. Jadi dalam artian dulu kita juga sempet sih kayak, saya juga mau jualan spare part motor atau aksesoris motor gitu kan. Tapi kembali lagi karena kita nggak ada expertise di situ, jadinya nggak keurus gitu, nggak keurus. Jadi malah ngeganggu penjualan helm kita juga gitu. Jadi akhirnya udah kita nggak jualan aksesoris motor lagi, kita hanya di helm gitu. Oke, jadi awalnya itu kepikiran nggak bakal mau, kita mau jualan helm deh gitu? Nggak dong, pasti kan awalnya mikirnya, kenapa sih Om nggak kepikiran, aduh aku pengen jualan gorengan deh gitu, aduh aku pengen jualan es krim, aku pengen jualan roti, aku pengen jualan ini gitu. Kenapa kok mikirnya kok jualan helm gitu? Apa karena Om into banget di situ, passionnya di situ? Ya memang itu semua. Kalau awalnya sih nggak kepikiran, karena background saya kan graphic design, jadi saya juga punya kantor. Design. Ya, jadi sekarang pun juga kita masih ada, tapi sekarang teman-teman saya yang jalanin. Itu graphic design, saya udah dari tahun 90-an. Lalu di saat tahun 2000 awal itu kita dapat kerjaan dari
pabrik helm sebenarnya. Dari pabrik helm di Indonesia yang lokal. Akhirnya kita kerjain desain apa segala macam. Ya memang background saya kan juga hobi helm juga sih. Jadi ini ya akhirnya di satu titik semua ketemu. Lalu yaitu 2007 kita coba karena si pabriknya juga encourage kita, Gus coba lu jualan ini deh, jualan helm, lu coba kan, karena istilahnya saya ada passionnya apa segala macam, knowledge juga udah cukup, tinggal dicoba. Nah waktu itu kita juga sebenarnya kan belum yakin banget, oh jualan helm tuh seperti apa sih gitu. Walaupun sebelumnya saya udah jualan itu dalam artian cuma jual ke teman ya kan, tapi secara profesional kita coba 2007. Jadi 2007 itu saya masih 2 kerjaan ya, jadi jualan helm juga, terus juga di desain juga. Nah itu berlangsung mungkin sampai 2009-2010. Akhirnya saya tinggalin graphic design untuk benar-benar 100% di Juragan Helm. Oke, Gitu. apa yang membuat Om benar-benar oke, kayaknya di Juragan Helm ini gue jauh lebih cuan deh gitu, atau lebih oke deh nih dibandingkan dengan graphic designer. Maksudnya di sini kan anak-anak zaman sekarang itu, dulu juga aku juga pernah dalam posisi ini gitu loh, kayak di sisi lain ada satu major yang harus aku selesaikan, dan aku nanti kayaknya ujung-ujungnya kalau misalnya nggak ada apa-apa gue bakal ikutin major gue deh gitu kan, akan jadi hukum gitu, aku akan menjadi pengacara lah atau apa. Tapi di sisi lain kita punya passion Om gitu loh. Passion ini yang ngebuat kita aduh kayaknya ngerjain passion terus mendapatkan hasil itu jauh lebih oke deh gitu. Nah, ini kan adalah suatu pertimbangan Om. Bisa kasih tahu nggak sama Corsa Riders di rumah? Ya, jadi ya itu dia. Bener oke gitu. Biar nggak salah pilih. Ya, kalau saya juga orangnya nggak yang mungkin bukan orang yang super nekat ya, dalam artian, oh saya kenal sama pabrik 1, pabrik 2, terus jualan jadi kerjaan yang lama saya langsung saya tinggalin. Makanya tempo hari saya butuh paling nggak 3 tahun untuk meyakinkan saya bahwa di helm ini kita bisa lebih besar, karena apa namanya, graphic design saya juga udah cukup lama. Mungkin juga waktu itu sudah agak boring, dalam artian oh kok cuma di sini-sini aja ya. Terus juga ya kalau graphic design kan kita ketemu orangnya cuman ya sama klien 1, 2, 3 klien aja. Terus walaupun saya juga waktu itu udah di klub motor, ada di klub motor juga, itu dia. Jadi itu saling mendukung gitu ya, ada klub motor juga, terus akhirnya ada helm juga, itu juga passion saya juga, hobi saya juga. Ya udah kita coba, tapi kita perlu, saya sendiri perlu 3 tahun untuk meyakinkan bahwa di Juragan Helm ini potensi saya masih cukup besar gitu. Jadi setelah 3 tahun saya tinggalin graphic design, benar-benar full di Juragan Helm gitu. Oke, jadi benar-benar fullnya itu adalah di tahun 2000. Berarti setelah 3 tahun, 2010 itu saya benar-benar full, ya. Oke. Terus kalau misalnya sekarang berarti cuman benar-benar ini dong Om, online doang. Toko offline-nya tutup. Iya, mau nggak mau sih. Betul. Mau nggak mau online aja, ya kan. Walaupun masih banyak juga teman-teman atau customer yang pengen datang ke toko, pengen nyobain helm juga, pengen lihat-lihat juga, cuman ya semua saya tolak. Karena ya alasan kesehatan lah ya, kan istilahnya semua juga pengen sehat, jangan gara-gara ada 1-2 customer yang apa namanya ngotot pengen datang, akhirnya nanti kita sakit semua gitu. Tapi ya ini sih sebenarnya kesempatan bagus kita untuk lebih explore lagi ya, online itu gimana sih selama ini, karena kan kita setelah ada toko offline, penjualan juga kan jadi terbagi ya. Tapi setelah sekarang kita full online, kita jadi bisa mungkin bisa belajar lebih banyak lagi, explore, oh harus begini, harus begitu. Nah sekarang juga kita, saya di toko setiap hari itu, hari Senin sampai hari Sabtu, karena Minggu kita off. Di toko itu saya bikin live itu 2 kali sehari. Ya jadi tips hanya untuk tuh ya?
Iya ya, tips juga. Jadi untuk ngasih lihat ke teman-teman bahwa oh nih helm-helmnya seperti ini, atau ada customer yang pengen lihat pengen beli online tapi pengen lihat Bentuknya. sosoknya apa, bentuknya gimana sih gitu. Jadi ya itu salah satu tips juga sih. Terus dari pertama nih Om membuat Juragan Helm sampai sebesar sekarang itu pasti kan nggak mudah. Pasti ada sosok-sosok yang istilahnya apa ya, yang berarti dalam hidup Om sampai sekarang gitu loh. Nah itu siapa aja tuh, bisa kasih tahu nggak? Orang yang nomor satu yang paling mendukung tuh istri saya sebenarnya. Wah. Ya, iya karena dia juga yang memang dulu kita pamerannya itu kan ya kalau di mall mungkin enak ya, istilahnya dingin, mungkin bisa beli makanan juga enak, tapi kita juga sering banget kita pamerannya itu di kampung-kampung ya. Soal itu saya kayak kampung-kampung, terus apa namanya, di lapangan bola ya. Kalau siangnya panas, kalau lagi kehujanan, becek-becekan, soalnya kan juga kita bawa helm-helm kan kardusnya bisa aja rusak ya kan, dan itu sangat menyulitkan banget. Nah itu istri saya itu juga ikut, dan salah satu orang tua saya juga ikut ngebantuin sih ya. Dalam hal ini mertua saya itu juga istilahnya memang dari nol kita sama-sama build up Juragan Helm ini gitu. Aku terharu tuh sampai sedih. Istri saya lagi nonton itu sebenarnya di sebelah situ. Aduh, aku sampai tua sampai sedih. Karena memang aku tuh anaknya tuh kayak gini sensitif banget, tau gak sih Om? Kayak apa sih yang dari awal barang-barang kita gitu kan, terus sampai sekarang itu bukan hal yang mudah gitu, karena pada saat tidak memiliki apa-apa itulah yang diuji gitu oleh seorang wanita gitu. Betul. Gitu loh. Apalagi juga kita dulu mulainya itu benar-benar kayak apa ya, kita tuh nggak punya modal, dalam artian punya modal puluhan juta gitu, nggak ada. Kita cuman ya punya passion, tenaga, dan yang penting banget sih kepercayaan dari orang ya. Jadi dari pihak pabrik ini dia benar-benar ngasih barang ke saya, nih lo pameran jualin, kalau laku laporin, bayar, that's it. Tapi ya istilahnya kan mungkin nggak semua orang punya kesempatan itu, tapi menurut saya sampai sekarang kita juga mempertahankan kepercayaan itu. Jadi dari distributor, dari pabrik, ya kan, ya istilahnya harus bayar. Jadi mungkin dan kita ya harus deliver hal-hal itu. Kita nggak bisa terus dapat duit, dapat barang, terus ngabur gitu mungkin misalnya gitu. Ada aja gitu. Kepercayaan. Jadi, itu nomor satu. Kepercayaan itu nomor satu. Ya, kepercayaan nomor satu. Kepercayaan dari supplier dan juga kepercayaan dari customer. Itu juga nomor satu. Paling penting, Corsa Riders. Betul. Dan si Om ini adalah sosok yang tangguh banget, yang walaupun tadi udah dibilang kan ups and down-nya gimana, tapi Om ini tidak pernah menyerah dan sampai akhirnya menekuni passionnya sampai sekarang. Cakep. Om, next nih, udah habis sedih-sedihnya kita ya. Nextnya, gimana cara merawat gear riding? Helm deh, helm. Oke. Ya, kalau merawat sih sebenarnya gampang. Ini saya ada satu helm yang memang sering saya pakai. Ya, sebenarnya sih gampang banget sih. Cuman kadang orang itu kayak takut untuk merawat helm sendiri karena memang mungkin dia belum ngerti gitu. Belum ngerti dalam artian sering banget itu customer yang belanja di kita nanya,
di juragan helm bisa gak sih nyuci helm, ya kan? Memang dulu itu kita pernah lakukan mungkin sekitar 3 tahun lah. Tapi kita nggak kepegang juga karena saking banyaknya dan saya harus kerjain sendiri karena saya kadang nggak berani untuk anak buah saya atau staff untuk kerjain ya karena kan yang dicuci itu helm-helm yang branded yang mahal-mahal juga gitu kan yang 3 juta, 5 juta, 10 juta gitu kan nanti kalau ada salah-salah rugi malah ya Iya, karena bisa aja patah atau apa. Iya, orang kan ada yang takut gimana caranya ngebersihin interiornya gitu loh, Om. Karena kan emang keringet dan segala macam. Akhirnya, aduh gimana ya, apalagi sekarang di rumah aja kan. Ini adalah kesempatan para Corsa Riders untuk bisa nih melakukan suatu hal yang baru atau di zona nyaman. Dimulai dari mencuci helm atau ngebersihin helm. Gimana tuh Om, tips and triknya? Betul, jadi kalau helm yang modern, maksudnya ya mungkin sudah dari lebih dari 5 tahun yang lalu itu semua helm modern itu busanya itu semua 99% pasti bisa dilepas ya. Cuman memang caranya itu agak berbeda-beda di setiap tipe ya. Walaupun mereknya sama, misalnya merek A tapi tipe 1 sama tipe 2 mungkin bisa berbeda-beda tapi pada dasarnya basically busa itu cuman terdiri dari kancing-kancing aja, dari beberapa kancing. Nah itu dan yang banyak orang tuh yang males buka buku manualnya. Padahal di semua helm pasti ada buku manualnya. Mau helm murah, mau helm mahal, itu semua ada buku manualnya yang rata-rata itu jarang dibaca sama yang punya helm. Gitu. Jadi istilahnya udah beli helm dapat dipakai ya udah yang lain-lainnya buku-bukunya semua ditaruh di kardus, taruh di gudang atau bahkan dibuang. Nah, padahal itu sebenarnya busa helm itu hampir 99% itu pasti bisa dilepas dan memang bisa dicuci. Gitu. Caranya gimana tuh? Oke, misalnya kalau helm saya di sini ada merek Shui Jepang. Ya, ini busa pipinya cuman ini di depan sini ada kancing, di belakang ada 2 kancing, jadi cuman tarik, lepas. Oke, itu dicucinya pakai apa? Pakai deterjen kah? Ini ada 3 kancing ini doang nih. Jadi biasanya nggak usah takut untuk nyoba-nyoba, ya kan? Lalu ini busa atasnya juga cuman kancing aja. Ini busanya, semua udah kelepas ya. Jadi ada, busa pipi 1 lagi. Ya, udah dilepas nih. Jadi sebenarnya yang dicuci ini cuman 3 ini aja ya. Busa pipi kanan kiri sama busa bagian atas. Cuman itu aja. Cuman ini aja cucinya ya. Pakai deterjen apa pakai apa? Oke, cuci saya biasanya saya nggak pakai deterjen, tapi biasanya saya pakai shampoo yang biasa kita pakai sehari-hari. Shampoo rambut. Oke, itu ya. Tolong di notes. Kenapa? Karena busa ini kan menempel lebih banyak di rambut kita. Ya, kalau pipi ya cuma pipi, tapi busa atas segala macam ini semua di rambut. Dan banyak orang juga yang kulit kepalanya itu sensitif ya. Jadi kalau misalnya dipakein deterjen itu bisa gatal. Nah, kalau ada yang nggak sensitif pakai deterjen boleh, tapi jangan deterjen bubuk. Pakainya deterjen cair. Ya, karena kalau bubuk bisa aja nanti nyelip-nyelip di sela-selanya. Waktu dibilas nggak bersih dan itu malah bikin bau. Gitu. Jadi biasanya saya saranin ya deterjen cair atau paling simple pakai shampoo. Udah. Jadi pakai shampoo ini cuma direndam aja, kucek-kucek, direndam kalau saya biasanya cuma 15 sampai 30 menit, nggak usah berjam-jam karena kalau berjam-jam kotorannya udah lepas nanti
Masuk lagi. Nempel lagi. Iya. Jadi 15-30 menit tuh udah lebih dari cukup, lalu bilas bersih 3-4 kali pakai air bersih. Udah keringin aja. Keringinnya dijemur apa di hair dryer? Oke, jemur aja cukup, tapi jangan dijemur langsung di sinar matahari. Jadi kalau saya sih, karena biasanya saya kerja kan pulang malam, saya juga nyucinya malam nih, kadang jam 10, jam 11 malam. Keringinnya itu taruh aja, gantungin di depan kipas angin. Okay. Sorry, bukan digantungin, taruh aja di meja kipas angin. Paling setengah meter, 1 meter, itu 6 jam itu udah pasti kering, ya. Asal kita bukan lagi kedinginan di Eropa aja, mungkin 10 jam itu. Tapi kalau di di Jakarta itu 5-6 jam itu udah pasti udah kering. Karena saya dulu yaitu sering nyuci helm customer, itu biasanya sampai jam 12 malam, saya keringin jam 6 pagi itu udah pasti kering. Ya, jam 12 malam itu saya cuci, jam 6 itu kering. Jadi nggak masalah. Ya, jadi nggak masalah, ya, mengenai busa dalam itu aja, itu cukup. Udah cukup. Lalu ya? kalau bagian luar, bagian body ataupun kaca, visor? saya cukup visor, saya cukup pakai air sabun. Ya, any kind of sabun, mau sabun cuci tangan kek, mau sabun sunlight kek, mau sabun colek, cukup itu aja. Tapi kalau saya pakai itu sabun cair cuci tangan yang ada di wastafel, itu aja cukup. Oke. Ya, jadi terus kalau untuk visor kan agak sedikit tricky Om, karena kalau misalnya salah-salah cuci katanya itu bisa jamuran atau bisa burem gitu. Bener gak sih Om? Bener, makanya gini, kalau kaca itu paling nggak boleh dipakein bahan-bahan kimia. Jadi kadang ada yang coba-coba pakai bahan kimia, ya pokoknya yang aneh-aneh deh. Itu nggak perlu, ya. Dari pabrik pun menganjurkan hanya air sabun. Ya, kalau baca di semua buku manual itu mereka nggak ada yang misalnya, oh lu harus pakai alkohol lah, apalah, nggak ada. Mereka cuma tulis air plus sabun. Ya, jadi nggak perlu yang lain-lain. Kalau saya juga cukup simple. Biasanya saya kucurin air, saya bawa satu helm gini di wastafel, saya kucurin air, termasuk kacanya, saya pakai sabun cair, udah kucuk-kucuk kayak gini. Saya nggak perlu pakai busa ataupun lap waktu untuk nyabunin ya, jadi pakai tangan aja, terutama visor. Kalau visor kalau lagi kotor, ada debu, itu tangan kita kan sensitif ya, jadi ada kayak debu yang agak bukan besar, kerikil kecil ya. Nah, kita berasa, jadi jangan ditekan ya, kita ambil dulu. Biasa gitu. Nah, kalau begini kan biasanya langsung lecet. Iya, nah jeleknya kalau kita pakai busa ya, itu kan kita nggak tahu kotoran yang ada di sini apa. Malah kotorannya biasanya nempel di busanya dan itu malah tambah baret. Karena kan kita udah gosok aja terus. Nah, itu yang bikin baret. Jadi saran dari Om adalah cucilah pakai sabun yang nggak ada busanya. Kalau bisa sih sedikit busanya gitu ya. Oh, bukan. Sorry. Ini maksudnya busa foam. Foam biasanya yang buat nyikat-nyikat. Iya. Jangan pakai itu. Misalnya, jadi tapi bisanya jadi pakai sabun aja, pakai tangan, tapi nggak usah pakai ini ya. Pakai apa sih foamnya itu ya? Iya, busa penyikat ya, busa penyikat. Nggak perlu pakai itu. Iya. Jadi saya gosok helm sama visornya itu cukup pakai telapak tangan aja, pakai air sabun, udah. Jadi sabunnya mau berbusa banyak atau sedikit nggak ada masalah. Terus kalau untuk ventilasi ini, ya spon maksudnya, iya. Pakai sikat gigi aja. Puasa nih. Ya, biasanya ya ventilasi ini cukup pakai sikat gigi aja. Sikat gigi bekas aja nggak masalah. Yang penting bulunya yang halus. Ya, udah lebih dari cukup itu. Ya, jadi dari dulu saya main motor sampai sekarang
ya pakai itu aja sih gitu. Iya, jadi nggak perlu Ya udah, yang oke. kadang Terus kalau untuk ada kan yang pengennya oh yang lebih mahal apa segala macem. Boleh aja sih ya kan, boleh aja kalau kalau ada dananya, tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Oke. Terus kalau tadi ada sempat yang Hmm. nanya tuh viewers di rumah, apakah helm itu ada tanggal kadaluarsanya alias sampai kapan nih kita bisa pakai helm kita nih gitu? Ada nggak sih Om? Apa nggak ada? Oke. Ya selama lu belum jatuh, belum ada amit-amit ya Allah, helm masih bebek aja, ya udah pakainya terus gitu. Ya, ya. Jadi kalau tanggal kadaluarsa atau tahun kadaluarsa itu nggak pernah ada, ya. Jadi Nggak ada di ya? helm itu biasanya tercantumnya itu tanggal atau tahun produksi aja, ya. Hmm. Jadi memang ini kan bukan kayak makanan atau barang-barang apa namanya yang memang bisa busuk lah dalam artian begitu. Terus kapan Jadi tuh waktu buat gantinya? nomor satu itu yang paling gampang kalau udah crash itu harus langsung ganti. Tuh kan benar Kalau yang udah gue bilang crash, tadi. ya. Iya tuh guys. Ya. Amit-amit Terus ya Allah, juga jangan ya nyampe. kalau ya satu crash, satu lagi kalau memang penggunaannya itu sudah sering banget. Maksudnya dalam artian mungkin ada juga kan yang naik motor sehari pulang pergi mungkin 50 kilo ya kan, mungkin tinggalnya di Bogor, ininya di Tangerang, Bisa, ada loh bisa. ya kan, Ada. ada gitu kan. Jadi makanya kenapa misalnya kalau ini pertanyaan yang memang agak sulit dijawab kalau ditanya helm itu berapa lama sih boleh dipakainya, karena memang yang bisa menilai itu sebenarnya pemiliknya sendiri, ya, pemiliknya sendiri. Terus juga cara merawatnya seperti apa. Karena ya itu dia, dulu saya terima cuci helm itu saya bisa tahu ini kurang lebih orangnya Masih ngerawat apik apa enggak. ya? Betul, betul. Jadi ada orang yang beli helm bagus, misalnya yang saya pernah inget banget itu dia beli helm Arai ya. Zaman dulu Arai masih 7 jutaan. Saya ingat banget dia beli dan dia sering touring, ya, sering banget touring. Dan satu hari setelah kurang lebih setahun, dia itu minta saya untuk bersihin helmnya. Oke deh, helmnya ditaruh di dalam kardus sih. Sampai di rumah saya buka, saya mau pingsan. Kenapa? Bau banget. Bau banget, bau banget. Ya, jadi dan memang saya lihat itu, saya yakin itu dalam setahun itu nggak pernah dicuci, ya, nggak pernah dicuci. Terus juga ya itu jadi bau banget. Lalu di ventilasinya itu semua udah tertutup sama kotoran, sampai segitunya, ya. Jadi itu dia apa yang saya bilang, tergantung dari perawatannya sendiri. Nah, jadi mungkin tanggal expire itu adalah tergantung dari kita sendiri gimana cara merawat helmnya ya. betul. Semakin oke, semakin apik, semakin lama pula kita ganti helmnya. Betul. Jadi ya kalau pabrik sih cuman bilang ya kurang lebih dia bilang mungkin 7 tahun dari tanggal produksi. Tapi itu pun ya kan itu penilaian benar-benar dari masing-masing orang gitu. Ya kan, ada yang bilang 2 tahun helm gue udah jelek. Ya udah, monggo aja gitu. Tapi jangan sampai terus udah 10 tahun, 15 tahun masih dipakai terus. Jadi masih sering banyak yang inbox ke saya, Om, saya punya helm Shoei dari bapaknya, ya kan? Udah di gudang, sekarang anaknya mau pakai. Dia nyari kacanya dan busanya. Saya bilang ngapain ya? Karena udah nggak bisa maksimal untuk proteksinya. Belum lagi spare partnya juga kalau ada pun itu mahal banget. Ya, misalnya kaca itu mungkin sekitaran 800 sampai 1 juta. Busa itu paling nggak kalau ketemu pun itu 1,5 juta, udah 2,5 juta. Tapi memperbaiki helm yang udah terlalu lama banget
itu ya percuma. Mendingan beli sekarang helm-helm yang ya yang 2 jutaan banyak kok ya, 2-3 Ya, yang jutaan itu penting banyak safety, tapi itu baru. yang paling penting. Ya, itu yang penting safety, Iya, itu yang paling penting. iya, iya. Oke, Betul. Om, terima kasih banyak atas tips and triknya dan bincang-bincangnya. Oke. Coba deh kalau misalnya buat ada quotes nggak atau kata-kata yang dari awal sampai sekarang yang membuat Om tuh ngena banget nih dalam perjalanan hidup Om yang tangguh. Yes. Oke, kalau saya sih konsisten dan jujur aja. Itu yang dua Konsisten dan jujur. yang paling ya yang penting banget. Jujur juga dalam artian begini. Saya sering kali misalnya namanya helm ya, apalagi yang helm-helm kita kebetulan sekarang kan mungkin helm full face paling murah 680.000, sekitar 700.000 ya. Kadang kita juga dapat yang barangnya cacat dari toko, dari pabrik misalnya. Jadi bukannya kita karena jatuh di toko atau apa, tapi cacat dari pabriknya. Nah itu biasanya kita ada yang beli, ada customer yang beli online. Nah itu kita harus laporin dulu. Kebetulan misalnya stoknya tinggal 1, ya kan? Stoknya tinggal 1 nih. Ya kita laporin dulu, bro, sorry banget, ini stoknya tinggal 1, ada cacatnya nih, ada jerawatnya mungkin ya, catnya kurang bagus. Jadi kita fotoin, kita kasih lihat dia. Kalau dia mau, ya oke, nggak masalah. Karena itu juga tergantung kan, customer ada yang, gua nggak mau cacat dikit, pokoknya saya maunya 100% bagus gitu. Atau nah kalau itu nggak apa-apa gitu kan, ada orang customer yang iya nggak apa-apa. Atau aja. misalnya atau ada yang nanti kita tawarin kalau dia nggak mau ya mungkin tuker warna lain atau ya sampai ujung-ujungnya refund ya. Jadi ya kita harus legowo aja karena memang pilihan orang kan beda-beda. Jadi, jadi kurang lebih dari pokoknya situnya. intinya adalah yang satu kejujuran, yang kedua adalah bagaimana cara kita konsisten ya Om ya dari awal sampai sekarang oleh passion kita. Nggak usah kemana-mana, pokoknya lakukan sesuatu hal yang membuat kalian yang membuat kalian gue enjoy nih sama ini nih. Kalau misalnya bisa jadikan sesuatu hal yang berguna untuk hidup kalian, kenapa tidak? Seperti Om Agus ini yang dulunya adalah graphic design. Ya udah Om, terima kasih banyak ya atas ngobrol-ngobrolnya, ngabuburit kali ini benar-benar sangat luar biasa. Thank you. Tangguhnya juga sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi para Corsa Riders di rumah. Oke, nanti Vina akan live lagi bersama dengan bintang tamu yang sangat menginspirasi. Tetap jangan lupa di follow Instagramnya Corsa MC ya. Nanti akan ada update menarik lainnya. Oke, sampai jumpa. Makasih Om Agus. Oke, bye. Corsa Riders.